Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, bagaimana kabar ibu, bapak, dan saudara pada saat ini? Tetap sehat, diberkati Tuhan, atau mungkin sedang ada yang kurang enak badan, dan saya berharap tetap berpengharapan dan meyakini kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, RHI Renungan hari ini akan kita teruskan untuk membahas tentang manfaat membaca Alkitab. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi ibu, bapak, dan saudara semua dalam RHI Renungan hari ini. Saudara, saat ini kita akan meneruskan pembahasan khususnya untuk bagian ke-7, yaitu manfaat membaca Alkitab menjadi penanda, menjadi kebutuhan orang yang beriman. Membaca Alkitab adalah kebutuhan orang yang beriman. Saudara, saya berharap ini akan membuat kita makin bersemangat, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saya pernah membuka di media sosial, ya, di YouTube, ada orang yang berceramah dan dia tidak beriman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu dia ambil itu Alkitab dan dibanting dan diinjek-injek, saudara. Dan banyak teman yang beriman Kristen marah kalau saya biasa saja. Biasa, loh kok biasa? Iya biasa. Kenapa dia membanting Alkitab? Kenapa dia injek-injek Alkitab? Karena dia tidak beriman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Orang yang tidak beriman tidak membutuhkan Alkitab. Orang yang tidak beriman tidak mungkin menghargai Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena apa? Karena membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan hanya untuk saudara dan saya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita dan kita akan membuka firman Tuhan dalam RHI Renungan hari ini. Nanti kita akan buka kitab Mazmur pasal 1 bersama-sama. Marilah kita membuka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saudara, saya akan baca ulang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, RHI Renungan hari ini masih bicara tentang manfaat Alkitab. Dan Taurat adalah bagian dari Alkitab. Saudara tahu, yang disebut Taurat pada konteks ini adalah kitab Perjanjian Lama, utamanya pada Kejadian
Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan. Ya, Pentateuch, 5 kitab Musa. Secara tradisi disebut begitu. Taurat. Jadi, yang membedakan orang yang beriman dan yang tidak adalah orang yang beriman selalu merenungkan siang malam. Dan kita membaca Alkitab ini, kita renungkan siang dan malam. Dan tentu kita pahami, dan tentu tidak cukup itu kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, saudara, orang yang tidak membaca Alkitab, orang Kristen yang mengaku Kristen, yang tidak mempelajari firman Tuhan ini, dipastikan dia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang semestinya. Karena apa? Karena kita hanya tahu kehendak Tuhan, itu ya berdasarkan Alkitab. Dan kita menghayati ya apa yang tertulis di sini. Dan kita menghidupinya dalam perilaku ya kalau kita memahami. Kalau tidak memahami ya tidak bisa. Maka orang harus baca lalu paham, paham lalu lakukan dalam kehidupan. Itu maksudnya. Nah, membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan, itulah yang menjadi ciri atau penanda atau kebiasaan orang yang beriman. Tadi saya ungkap, ada penceramah agama, orang yang tidak beriman kepada Tuhan di dalam Alkitab. Dan dia membanting Alkitab, dia injek-injek itu Alkitab. Dan saya sih diem aja. Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena tampaknya Alkitabnya itu baru. Artinya dia beli untuk peragaan, dia bikin ceramah agamanya, lalu dibanting, diinjek-injek. Berarti dia beli Alkitab. Nah, kalau Alkitabnya sendiri silakan. Asal jangan Alkitabku ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ini Alkitabku. Nah, kalau dia punya Alkitab sendiri, kan model sekarang ya, di media sosial itu orang bikin spanduk lalu dibakar-bakar sendiri, entah itu wujudnya tulisan, entah itu wujudnya bendera orang lain, ya itu ada hukumannya. Tapi konteks Alkitab saya tidak tertarik untuk memperkarakan. Kenapa? Karena orang yang melakukan itu orang yang tidak beriman bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang yang beriman sudah sepantasnya kita memahami, menghayati, dan melakukan. Dan anak-anak harus dilatih. Itulah sebabnya ada Alkitab untuk anak-anak. Dan remaja harus dilatih. Itu yang juga menyebabkan Alkitab ada dibuat dalam bentuk macam-macam, ya. Ada juga yang bahasa Inggris cocok untuk remaja. Sambil belajar vocabulary, dia bisa membaca Alkitab. Saudara, mari kita hayati hal ini, dan saya berharap saudara dan saya makin diberkati karena dengan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan ini, yaitu kita menjadi orang yang beriman, membaca dan menghayati, melakukan dalam kehidupan. Semoga Tuhan berkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ada penunjuk bahwa orang beriman bisa menjaga diri dari pergaulan yang sesat. Tetapi orang beriman menjaga diri dengan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih. Semoga kami yang mengikuti program ini, termasuk orang-orang beriman yang hidup dalam kebenaran dan mempelajari Alkitab dan menghayati dalam kehidupan. Berkatilah ya Roh Kudus, dan mampukan kami untuk menaruh perhatian pada firman Tuhan ini sebagai landasan hidup orang percaya. Kami mohon, kuatkan dan berkati demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.